Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomi Fatmasari. Saya dari kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan dan metode penelitian tentang pengaruh financial knowledge dan financial anxiety terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial self-efficacy. Yang pertama, latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, kurangnya pengetahuan keuangan, dan kecemasan keuangan. Seiring berkembangnya zaman, banyak mahasiswa yang cemas akan kondisi keuangannya. Perilaku keuangan mahasiswa tersebut sangat bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Baik buruknya perilaku keuangan pada saat ini akan terbawa pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Masih banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana agar pengelolaan keuangannya baik. Untuk itu, perlunya adanya pemahaman konsep keuangan dan self-efficacy untuk menentukan seberapa baik orang mengelola keuangannya dan bagaimana mereka menanggapi hambatan keuangan mereka. Selain itu, pengetahuan keuangan sangat membantu untuk memahami dan menangani masalah keuangan, namun adanya faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan individu tersebut seperti adanya kecemasan seseorang terhadap keuangannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapat rumusan masalah yang pertama, apakah financial knowledge berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Padang? Yang kedua, apakah financial anxiety berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Padang? Yang ketiga, apakah financial knowledge berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial self-efficacy? Yang keempat, apakah financial anxiety berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial self-efficacy? Dan yang kelima, apakah financial self-efficacy berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh tujuan penelitian yang pertama, mengetahui adanya pengaruh financial knowledge terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, mengetahui adanya pengaruh financial anxiety terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, mengetahui adanya pengaruh financial knowledge terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial self-efficacy. Yang keempat, mengetahui adanya pengaruh financial anxiety terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial self-efficacy. Yang kelima, mengetahui adanya pengaruh financial self-efficacy terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti dan bahan mengetahui pengaruh financial knowledge dan financial anxiety terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa melalui self-efficacy. Yang kedua, bagi mahasiswa Politeknik Negeri Padang, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi pada mahasiswa, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Padang, terutama dalam mengelola keuangan pribadinya. Nah, adapun sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang bab 2. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Sedangkan bab 3. Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan, yang berisi populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Dengan subjek dan objek penelitiannya sebagai berikut. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa Politeknik Negeri Padang, sedangkan objek penelitiannya adalah financial knowledge, financial anxiety, pengelolaan keuangan melalui financial self-efficacy. Selanjutnya, populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa di Kota Padang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, variabel penelitian dan pengukuran variabel.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah financial knowledge dan financial anxiety. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini ialah pengelolaan keuangan, dan variabel intervening pada penelitian ini adalah financial self-efficacy. Yang pertama, financial knowledge, yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengelola keuangan sekaligus mengambil keputusan keuangan. Sedangkan financial anxiety atau kecemasan finansial merupakan sindrom psikososial yang dikaitkan dengan buruknya perilaku emosional seorang individu saat dihadapkan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Seseorang yang memiliki kecemasan keuangan dapat menghambat kegiatan sehari-hari seseorang individu, terlebih pada saat individu tersebut harus melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kecemasan keuangan. Selain itu, kecemasan keuangan berpengaruh pada kondisi mental individu tersebut. Selanjutnya, perilaku pengelolaan keuangan yang diartikan sebagai perilaku mengelola pendapatan atau keuangannya, seperti perencanaan keuangan, membuat anggaran tabungan, melakukan investasi dan asuransi bagi individu atau keluarga. Mengelola keuangan dengan baik bukan hanya untuk berkeluarga saja, akan tetapi sebagai generasi muda juga harus mengelola keuangannya dengan baik. Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang dimiliki, artinya seseorang dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut. Selanjutnya, financial self-efficacy, yaitu suatu keyakinan atas kemampuan dirinya yang berhasil mengelola keuangannya, dan seseorang tersebut pasti memiliki keyakinan atas kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, pengukuran variabel. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk setiap pernyataan masing-masing variabel yaitu dengan menggunakan skala Likert dengan poin 1-4 yang dimulai dari tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan pendekatan survei dengan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif, di mana digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai percent correlation atau biasa disebut dengan R-hitung, kemudian membandingkannya dengan nilai R-tabel. Jika nilai R-hitung lebih besar daripada R-tabel, maka pernyataan-pernyataan yang terdapat di kuesioner itu dinyatakan valid. Apabila R-hitung lebih kecil daripada R-tabel, maka setiap pernyataan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan tidak valid. Selain itu, validitas sebuah kuesioner juga dapat dilihat dari signifikannya. Apabila nilai signifikan kecil daripada 0,05, maka pernyataan-pernyataan di kuesioner dapat dinyatakan valid. Dan apabila nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka pernyataan-pernyataan di kuesioner dapat dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan penggunaan alat ukur yang sama pula. Kriteria yang digunakan adalah jika koefisien alpha Cronbach lebih besar daripada 0,07, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang terdapat di kuesioner dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Selanjutnya, uji analisis jalur atau path analysis,
yaitu digunakan dalam menguji besarnya kontribusi yang ditujukan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kasual antara variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel mediasi. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikan masing-masing koefisien regresi sehingga diketahui apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Uji F adalah pengujian secara simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel financial knowledge dan financial anxiety secara simultan terhadap pengelolaan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.